Oh Yesusku, Engkaulah Raja Damai. Salam, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa lagi di dalam program Kahanjak 777. Malam hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di dalam kitab Lukas pasal yang ke-21 ayat 36. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Firman Tuhan ini menceritakan tentang hari-hari akhir di mana Yesus akan menjalani penderitaan atau via dolorosa dalam kehidupannya, dan Yesus memberikan nasihat kepada kita. Dia berkata bahwa berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Ini bukan sekedar kata-kata yang Yesus katakan, namun dia juga melakukan hal ini, yaitu dia berdoa. Bapak Ibu tahu, kita sebagai orang percaya mempercayai bahwa Yesus adalah Allah 100% dan dia juga manusia 100%. Di dalam kealahannya dia adalah Allah yang Maha Kuasa, sehingga dia mengetahui apa yang akan terjadi di dalam kehidupannya dia, apa yang akan dia jalani, apa yang harus dia lalui di dalam kehidupannya, yakni di mana muridnya akan mengkhianati, akan menyangkal, bahkan mereka akan meninggalkan dia seorang diri, bahkan dia akan mengalami penyiksaan yang sangat sadis, yang sangat luar biasa. Ya, sebagai manusia itu sebagai Allah dia tahu hal itu, namun dalam kemanusiaannya, karena dia mengetahui hal itu, dia merasa takut. Ketakutan yang sangat luar biasa yang Yesus alami di dalam kehidupannya sampai membuat dia, tidak cerita dalam kitab Injil, ada di Taman Getsemani dan dia berdoa selama 3 kali. Dalam doa yang sama, bahkan di situ dikatakan hatinya sangat sedih, dia takut dan gentar. Bahkan dalam Lukas pasal 22 di situ menceritakan bahwa keringat Yesus berubah menjadi titik-titik darah yang menetes. Itu sangat-sangat luar biasa, rasanya mau mati kata firman Tuhan. Dan ketakutan yang sangat luar biasa. Saya percaya Bapak Ibu pernah merasa takut, namun kita mungkin belum pernah sampai dalam ketakutan kita, keringat kita berubah menjadi darah. Tapi ini ketakutan yang sangat luar biasa karena Tuhan tahu hal penderitaan yang luar biasa yang akan dia hadapi di dalam kehidupan. Dalam kondisi seperti itu, dalam kemahatauannya seperti itu, sebagai manusia, Yesus datang kepada Allah. Dia berdoa meminta kekuatan. Dia berdoa, ya Aba, jikalau mungkin ini engkau lalukan, tapi biarlah kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku yang jadi. Luar biasa Bapak Ibu Saudara, hal yang Yesus ajarkan kepada kita. Ketika kita mengalami ketakutan, ketika kita mengalami penderitaan dalam kehidupan kita yang mungkin saat ini kondisi yang ada membuat kita takut, menderita, bahkan kita mengalami penderitaan dalam kehidupan kita, kita tidak tahu dengan kepastian apa yang harus terjadi dan apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Kita tidak tahu bagaimana usaha kita, bisnis kita. Kita juga tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan dengan pendidikan kita, dengan studi kita. Kita juga tidak tahu apa yang terjadi dengan kesehatan kita, karena kondisi yang ada saat ini membuat kita ada dalam ketakutan. Namun firman Tuhan mengajarkan kepada kita, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Karena ketika kita berdoa, kita akan beroleh kekuatan untuk menghadapi setiap hal, menghadapi setiap kesulitan-kesulitan yang harus kita alami di dalam kehidupan kita, yang mungkin diizinkan untuk kita lalui. Dengan kekuatan, kita minta kekuatan daripada Tuhan. Kita berdoa, doa yang tulus kita panjatkan ke hadapan Tuhan. Kita katakan, Tuhan, aku butuh Tuhan. Aku butuh uluran tangan Tuhan. Pegang tanganku untuk lalui semua ini Tuhan. Dan jangan biarkan aku jatuh.
Jangan biarkan aku menyimpang daripada jalan-jalan-Mu, tapi biarlah aku tetap berada dalam ketetapan dan dalam perkenanan Tuhan. Berdoalah senantiasa Bapak Ibu Saudara, itu yang Tuhan inginkan kita lakukan hari-hari akhir ini, di mana banyak orang yang sedang berdoa. Dan mari kita tingkatkan jam-jam doa kita. Doa secara pribadi kita di hadapan Tuhan. Doa keluarga kita, anak-anak kita. Kita bawa keluarga kita menjadi rumah doanya Tuhan. Banyak hal yang harus kita doakan. Bukan untuk diri kita sendiri, tapi biarlah hati Tuhan ada di hati Bapak Ibu Saudara. Sehingga ketika kita berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan. Berdoalah untuk bangsa dan negara kita. Berdoalah untuk keadaan yang ada. Tuhan memegang kendali. Firman Tuhan mengatakan, jika umatku merendahkan hati, berbalik dari jalan mereka yang jahat dan berdoa kepada Tuhan, Tuhan mampu untuk memulihkan keadaan mereka. Kita amini kebenaran firman Tuhan ini. Kita percaya kuasa doa itu besar. Mujizat Tuhan dapat terjadi ketika kita berdoa. Mari Bapak Ibu, jangan pernah engkau jauh daripada doamu di hadapan Tuhan. Waktu-waktu yang terindah adalah saat kita bisa mencurahkan isi hati kita dengan kejujuran hati kita. Kita datang kepada Tuhan dengan berdoa, sebagaimana yang Yesus katakan kepada Allah Bapa. Yesus melakukan hal itu dan Dia mampu melakukan, menjalani, dan Dia mampu menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Bapa untuk menebus kehidupanmu melewati setiap penderitaan. Tuhan izinkan itu untuk Dia berkemenangan dan kita beroleh keselamatan. Saya percaya dan saya yakin jika Tuhan izinkan kondisi, keadaan penderitaan, penyiksaan yang kita alami, ataupun itu sakit penyakit yang kita alami, itu akan mendatangkan kuasa Tuhan yang besar. Kita akan melihat mujizat Tuhan dinyatakan ketika kita berdoa. Amin Bapak Ibu Saudara, saya akan berdoa buat kita sendiri. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan. Engkau mengajarkan kami untuk kami di dalam situasi ketakutan kami, kondisi yang mencekam kami. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi di depan kami. Namun Engkau memberikan satu rahasia bagi kami, yaitu untuk kami beroleh kekuatan menghadapi segala sesuatu, yaitu ketika kami mau datang berdoa kepada Tuhan, membangun hubungan yang intim dengan Engkau di dalam doa-doa kami. Berkatilah kami ya Tuhan, berilah taruhlah roh doa dalam diri kami, dalam keluarga-keluarga jemaat Tuhan. Biarlah semakin hari, setiap saat dan setiap waktu ada doa-doa yang dipanjatkan kepada Tuhan. Ada pertemuan-pertemuan secara khusus kami bertemu dengan Tuhan di dalam doa-doa kami, sehingga kami beroleh kekuatan untuk kami menjalani hari-hari kami. Terpujilah namamu Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Di tempat maha tinggi